Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi SMK Negeri 4 Jakarta pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang cara desain skema, kemudian membuat skema menjadi PCB dengan menggunakan software Proteus. Oke, kita mulai saja. Kita akan membuat rangkaian preprop, ya, rangkaian stable multivibrator dengan menggunakan transistor. Kita awali dengan memasuki tempat pembuatan skematik dulu, ya. Kita masuk ke skematik. Ya, setelah masuk ke skematik, kita masuk ke bagian library untuk mengambil komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam proses uh, pembuatan skemanya. Kita masuk ke komponen mode, kemudian kita tekan P-nya. Nah, ini kita ngambil dulu, pertama adalah resistor 100 kilo. Kita ketik min res, kita terus 100, bukan 100 ya, 10 kilo, ya 100 kilo, 100 kilo. Kita klik dua kali untuk memasukkan dia ke dalam keranjang kita. Kemudian kita butuh min resnya 390, ada? Oke, ada 390 R ya. Oke, kemudian kita butuh juga LED. Ya, LED kita ambil, saya biasanya warnanya kuning. Sini, LED yang yellow, kita klik dua kali. Ya, udah masuk 3 buah komponen. Kemudian kita ambil transistornya, BC547. Ya, BC547 kita ambil yang bipolar. Kita klik dua kali, ya. Kemudian kita ambil kapasitor. Untuk ngambil kapasitor, kita klik di kapasitornya. Kemudian kita ambil yang radial, elektrolit. Kita ambil yang 10 mikro. 1 mikro, 10 mikro, ini ambil yang kecil aja, yang 16. Ya, kita klik dua kali. Sudah selesai. Kita tekan OK. Inilah komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk rangkaian stable multivibrator kita. Yang pertama kita ambil BC547, ini kita flip, ya, saya taruh di sini. Ya, saya coba perbesar ya. Nah, ini dia madepnya ke sana. Kemudian di kolektornya saya pasang resistor yang 390. Saya taruh agak jauh. Kemudian ada LED yellow, kita putar dulu. Iya, pasang di kolektornya. Kemudian kita pasang elko, ya, agak di bawah. Nah, kemudian kita ambil yang 100 kilo, kita putar di, ya, kita pasang di sini. Oke. Kita hubungkan, karena rangkaiannya stable multivibrator itu kembar. Bentar. Oke, lanjut. Kita hubungkan skemanya R ke C. Iya. Oke. Ya, gini dulu. Rangkaian basicnya seperti ini. Kemudian rangkaian ini kita akan gandakan 2 kali. Jadi caranya kita blok. Kemudian di sini ada copy,
ya, kita copy, kita gandakan, iya, ke sebelahnya. Kalau sudah, tekan escape, kita kopikan, ya. Nah, kemudian ini kita flip, ya, kita blok lagi, kemudian kita klik kanan, ada X mirror untuk flip ke horizontal, dan itu kita letakkan setelah selesai, kita letakkan saling berhadapan, ya, turun, kurang turun, iya. Kalau sudah, kita selesaikan, ya. Ini adalah rangkaiannya kembar, ya, maka kita bisa lakukan seperti hal tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat jalurnya tadi, ya. Ini kayaknya nggak bisa, oke, kita hapus dulu, kita gabungkan menjadi satu gambar skema yang komplit. Dah, ini tinggal masukkan ke R yang ini saya turunkan dulu, ya, karena mesti mendapat dari transistor sebelahnya. Dah, ini rangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita akan lakukan proses simulasi apakah rangkaian yang kita buat ini jadi, ya, atau disimulasikan berhasil. Caranya adalah kita kasih ground dulu, pakai ground. Kita taruh groundnya di sini. Kemudian di titik atas kita kasih tegangan 12 volt untuk menguji cobanya. Di sini ada generator mode, ambil tegangan DC, kita klik tegangan DC-nya di sini. Ya, kemudian kita hubungkan ke bagian positifnya. Kita berikan tegangan di sini adalah 12 volt, caranya klik 2 kali, kemudian isikan dengan tegangan 12 volt. Namanya kita namakan aja dia di sini VCC, ya, VCC 12 volt. Ya, di sini ada tegangan sorry, kita tulisannya di sini PCC 12 volt gitu, ya. PCC 12 volt. Oke. Ya, ini ada tegangan 12 volt, di sini ada ground, rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita coba jalankan proses simulasinya. Menunggu agak sebentar, mestinya dia nanti akan bekerja, ya. Ya, sekarang rangkaiannya sudah berjalan, lampunya sudah kedap-kedip, berarti skema ini berhasil, ya. Kita lanjutkan berikutnya adalah dengan membuat desain PCB-nya. Oke, kita stop simulasinya, kemudian kita save sekarang, ya. Kita simpan dulu file, save project as, gitu, ya. Kita taruh saja di desktop, kita ambil folder baru, kita bikin rangkaian flip-flop, gitu, ya. Ya, kita buka foldernya, kemudian kita kasih nama flip-flop, gitu, ya. Flip-flop, nama rangkaiannya, kita save. Dah, kalau sudah, kita akan mencoba memasuki proses pembuatan PCB. Untuk membuat PCB, kita dari rangkaian ini kita butuhkan terminal konektor untuk memberikan PCC-nya, ya, tegangannya. Ya, oleh sebab itu kita tidak lagi membutuhkan proses simulasi lagi, maka tegangan ini kita boleh hapus, udah nggak perlu lagi. Kita ganti dengan power di sini, power, ya. Kalau tadi ground dengan power, kita taruh di sini power, kita kasihkan. Kemudian kita siapkan konektornya, ya. Kita ngambil satu komponen lagi yang namanya konektor untuk ngasih tegangan PCC-nya, ya. Caranya tadi kita ambil di konektor kita cari yang namanya header block di sini, header block, ya. Nah, kemudian kita ambil yang SIL 02, ini dia SIL 02, ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah
seal 02-nya kita taruh di sini. Ya. Nah, di sini nanti J1, J2-nya adalah untuk memberikan tegangan positif dan tegangan negatifnya. Untuk supaya dia tahu nanti konektor ini berhubungan dengan positif negatif, kita kasih juga dia dua terminal, yaitu powernya dengan power dengan ground, kita kasih ya, ada ground, power dengan ground. Oke, hubungkan. Ya, selesai. Ini adalah skema yang akan kita membuat PCB-nya. Kalau sudah, kita tekan save saja yang di sketch di sini untuk mengupdate perubahan. Setelah itu kita bisa masuk langsung ke PCB, pembuatan PCB. Sebelum pembuatan PCB, kita yakinkan dulu bahwa semua komponen yang akan kita gunakan telah memiliki PCB footprint atau kaki PCB-nya. Ya, contohnya misalnya di konektor ini kita klik 2 kali, dia sudah punya PCB paketnya adalah SIL 1002. Gimana bentuknya? Kita bisa cek di sini bahwa nah ini dia, ini adalah SIL 1002 ya. Di sini saya coba bisa perkecil, tapi di sininya bisa diperbesar. Nah, gitu ya. Oh, ini kaki-kakinya sudah ada, berarti sudah oke ya. Kita tutup. Kemudian, nah, oke, berarti sudah nggak ada masalah. Di resistor kita akan coba lihat, kita klik. Ya, resistor ini sudah ada. Defaultnya PCB paketnya adalah res 40. Tapi kalau saya ini terlalu kecil ya, harus diperbesar menjadi res 50. Kita lihat res yang 40 itu kayak gimana. Ini dia. Ini bentuk res 40 hanya 0,4 in. Jadi kita maunya 0,5 in ya. Jadi lebih besar. Maka ini bisa kita ganti dengan resnya adalah res yang 50. Res yang 50. Oke. Ini dia res yang 50, panjangnya 0,5 in. Kita klik sini ya. Kita tekan oke. Maka di sini sudah menjadi resnya 50. Resistor kita butuhkan ada 4 resistor, ada R1, R2, R3, dan ini kita ganti semua PCB paketnya menjadi res yang 50. Caranya gimana? Kita blok saja, kemudian kita kopikan, copy, oke. Kemudian kita klik yang di R2 ini ganti dengan res yang 50, kita klik kanan, tekan paste, oke. Lakukan juga dengan R4-nya, klik kanan, paste, oke. Lakukan juga dengan R4 ya, R3-nya. Sorry. Ya, kita klik 2 kali, kemudian taruh sini, paste. Oke. Maka semua resistor sudah dapat. Elko kita coba klik 2 kali di sini. Ya, sudah punya CAD Pro ini. Nah, kita lihat apakah dia cocok. Ya udah, nggak ada masalah. Ini C, dia nggak ada masalah. Kita oke kan. Transistor, kita klik 2 kali. Dia TO9218. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini dia seperti ini. Ini kalau saya nilai juga masih terlalu kecil ya. Terlalu kecil TO92 ini. Ada yang gede nggak? Ya, bentar. TO92 ya. Di TO92 tuh ada tadi 70 ya. Kita bisa ambil 92 yang ada yang 100 yang paling besar. Nah, ini malah 2. Nah, ini kita ambil yang 100 ya, yang besar. Pitch-nya itu 100. Pitch-nya 100 ya. Kita klik 2 kali. Nggak apa-apa. Oke, kita pilih ini. Jadi TO92 yang 100. Oke. Nah, kita kopikan ya. Kita kopikan, klik kanan untuk transistor yang kedua, copy. Oke, kita klik transistor yang kedua. Kita pastekan ini. Ya, selesai. Oke. Ya. Setelah kita yakinkan semua kaki memiliki PCB footprint-nya, kita bisa save lagi, update ya. Nah, kemudian kita sudah bisa masuk ke rangkaian pembuatan PCB-nya. Gimana cara bikin PCB-nya? Dari skematik menjadi PCB layout. Kita klik bagian PCB layout-nya, maka kita sudah masuk ke bagian PCB. Ini adalah skematiknya, ini adalah bagian PCB-nya. Ya. Komponen-komponen yang tadi kita buat sudah tersedia di sini. Ya.
resistor ada 4, transistor ada 2, konektor ada 1, dioda ada 2, C1 dan C2. Berarti ini udah komplit, sudah sama ya. Oke. Kita akan masuki bagian PCB-nya. Yang pertama adalah kita harus masuk ke sistem metrik ya. Antara metrik dan imperial, kita ketik metriknya untuk satuan metrik ya. Kemudian kita view-nya kita robah menjadi posisinya adalah 1 mm ya. Kita akan membuat PCB dengan panjang 8 kali 5 misalnya ya. Bagaimana membuat PCB berukuran 8 kali 5? Caranya adalah kita bikin meteran dulu di sini, meteran ya. Kita ambil, klik saja di sini, kita tarik garis ke sini sampai sini, kita klik. Oke. Ini baru lebarnya 76. Padahal yang kita perlukan adalah 8 cm. Ini baru 7,6 cm ya, karena dia 7,6 mili ya. Untuk bikin menjadi 80 cm berarti kita geser dikit lagi ya. Cara menggesernya, cara memperbesar ini, kita ambil panah, kemudian kita klik di bagian ujungnya yang sini, kita lantas kita geser ya. Sekarang sudah menjadi 80 ya. Berarti ini jarak dari sini ke sini itu sudah 80 ya. Nah, kemudian kita tarik lagi garis untuk bikin yang 5 cm-nya. 5 cm berarti dia 50 mili ya. Caranya adalah ambil kembali meteran, kita ambil klik dari sini ke bawah. Kita taruh aja dulu di sini. Ya, sekarang baru 34 ya. Yang kita mau adalah 50 mili, 5 cm. Maka kita masih bisa perlu besar, kita klik dulu di selection mode, kita klik di ujung garisnya, kemudian kita geser ya, lurus ya. Baru 41, kita klik lagi, baru 48, masih kurang 2 garis lagi, 46 ya, 46 ya. Kita klik lagi sini, kita tarik lagi, coba ya, sudah 50 mili. Lihat, ini 50 mili, yang atas adalah 80 mili, berarti kita sudah bisa menggambarkan PCB-nya ya. Nah, untuk membuat PCB-nya berarti kita ambil yang kotak ya. Kita ambil di sini kotak, ambil yang both edge ya. Jadi kita menggambarkan di both edge-nya. Kalau tadi top seal, lapisan paling top ya. Di sini ada 14 layer kalau di Proteus. Kita ambil both edge-nya aja, kemudian kita bikin kotak tadi. Caranya adalah kita bikin di sini. Kita klik di sini. Ya. Terus kita tarik sampai tadi. Iya, ini adalah sudah ukurannya adalah seukuran 80 kali 50 cm. Kalau sudah 80 dan 50 cm, maka garis bantu ini, meteran ini kita bisa hapus. Ya, kita klik, kemudian kita delete. Kita klik atau klik kanan ya, kita delete objek ya. Ini adalah PCB kita berukuran 8 kali 5 cm. Kita bisa melihat visualisasi di 3D daripada PCB kita dengan di sini ada 3D visualizer. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk PCB kita yang akan kita buat dengan ukuran 5 kali 8 ya, tapi belum ada komponennya, juga belum ada tracknya ya. Nanti kita akan bisa bikin tracknya ya. Nah, nih kita tutup aja dulu. Oke, ini PCB-nya. Kemudian kita akan masukkan semua komponen kita ini ke dalam PCB kita. Caranya cukup mudah dengan cara kita ambil tools, kemudian kita buat auto placer, kita semua dipasangkan di secara otomatis ya. Ini dia. Tentu saja dengan pemasangan auto placer ini secara otomatis
masih belum memuaskan karena di sini komputer menaruhnya sesuka hati dia aja, ya masih berantakan. Kita masih bisa melihat visualisasinya sekarang ada PCB dan komponen ya kalau kita lihat. Nah ini dia. Ini adalah hasil auto placer ya. Nah ini dia. Kok LED-nya belum ya? Oh, tadi LED belum dipasang nih. Apa? Makanya dia nggak ada ya. LED-nya belum dipasangi ya. Sorry. Kita kembali ke schematic capture. Tadi ini semua LED-nya kita nggak taruh kan, yakinkan semua komponen sudah punya pad-nya ya, PCB paketnya. Tapi kita lupa tadi mengecek LED ini. Kita klik 2 kali. LED ini masih kosong, nggak ada. Ya, not specified. Makanya tidak ada LED-nya ketika dia ada di layout tadi. Berarti kita di sini kita cari di sini untuk LED kita pasang aja di sini LED. Ya, LED. Ini ada LED paket di sini. Ya, ini dia bentuknya. Ya. Ada true hole. Ya, udah ya. Kita klik 2 kali di sini, kita oke. Ya, di sini yang pasang LED. Ya, kita kopikan. Oke, yang satunya juga sama. Blok ya. Paste. Nah, ini udah kita oke kan. Berarti ini sudah ada 2 komponen. Maka begitu kita masuk ke PCB layout, ada 2 lagi PCB yang belum masuk, yaitu LED 1 dan LED 2. Mana di sini? D1 ya. D1 ini. Ah, ini dia. Ya. Sorry. Ini kita pasang. Dah. Kemudian D1 juga kita pasang ya. Nah, ini dia D1. Kalau gini udah komplit semuanya. Oke. Sekarang kalau kita lihat ke apa? Ke visualnya udah ada LED-nya tuh. Ya, LED-nya sudah ada. Langkah berikutnya adalah kita harus merapikan tata letak komponennya supaya nanti dia di routingnya baik ya. Jadi kita susun sekarang, tiba waktunya menyusun. Kita sesuaikan dengan ini gambarnya ya. D1, R1, Q1, C1. D1, R1, C1 ini semuanya R2 ini saling berdekatan ya. Kita awali itu dengan D1. D1 tuh ini. Ya. Oke, kita coba ini. Kita rotate positifnya di atas. Sorry. Kita rotate 180, selesai. Kemudian dia gabung dengan R1. Ya, R1-nya kita putar clockwise. Ya, supaya dia bentar. Sorry. Nah, kita coba kita geser ya. Oh, dia terbalik ya. Harusnya dia di atas. Kita rotate 180. Nah, ini udah benar. Jadi dari anoda, katoda ke R, dari R ke transistor. Ya, ini kita geser ke bagian atas transistornya, betul. Kemudian dia ada R2, ini R3 nanti ya, D2 juga nanti. Ke R2 ya. Nah, ini R2 kita. Nah, ini masuk ke D1 ya. Kita putar clockwise. Iya. Oke. Iya. Kemudian kapasitornya C1 ya. C2 kan yang di sebelah. Ini kita pindahkan ke yang tadi. Ini yang kita punya. Kita putar clockwise. Iya. Salah ya. Coba kita geser. Terbalik ya. Positifnya ke sini, dia melintang. Jadi kita putar lagi 180. Ya, ini udah benar, ini ke sini ya. Sudah kita ratakan posisinya. Oke. Nah, ini satu bagian sudah selesai.
Sekarang bagian berikutnya, R2 berdekatan, kita lihat skema ya, R2 berdekatan dengan R4 ya. Berarti kita ambil di sini R2, sebelahnya dia ada R4. Mana R4 kita? Ini dia. Nah, ini R4. Kalau dilihat ini muter ya. R4-nya harus kita putar. Kita rotate, berarti kita klik kanan, rotate-nya 180. Ya, kalau sudah selesai, ini kita bisa dekatkan. Di sebelah R4 dia berhubungan, kalau di sini R2 dia ada C1, berarti di sini adalah berhubungan dengan C2. Ya. C2-nya kita putar dulu clockwise. Ya. Dekatkan ke bawah. Ini konektor nanti untuk PCC-nya kita letakkan ke pinggir. Ya, kemudian kita rotate juga nih kusut ya, ke atas ini ke bawah. Nanti ini kita bisa rotate 180 derajat. Ya. Jadi dia rapi ke atas ke bawah ke bawah. Oke. Gabungnya ke transistor juga kita rapikan, rotate-nya ke anti clockwise. Ya. Biar sama posisinya. Oke. Kemudian dari sini kolektornya nyambung ke R1 ya, berarti di sini R3. Nyambung ke transistornya ke R3. Kemudian ada LED-nya kita putar clockwise. Iya. Sudah. Apa lagi? Ah ya, ini kurang geser aja ya. Supaya jaraknya dia agak pas. C-nya agak geser. Simetris ya. Oke. Ini juga agak geser. Ratakan. Dia sejajarnya dengan R1 ya. Ini transistornya juga kita geser. Terminalnya supaya nggak terlalu ke tepi sekali, kita taruh sini. Oke, selesai sudah. Proses penempatan daripada komponen ini sudah cantik, sudah simetris ya. Kita lihat ke penampilan 3D-nya. Nah, ini lihat ya. Jadi ini sudah simetris. Ya, urutannya dioda, RR sama seperti skema yang kita buat ya. Oke. Tinggal berikutnya adalah membuat jalurnya. Jadi PCB sudah ada, tata letak sudah ada, kita akan membuat jalurnya. Dan PCB yang kita mau desain ini adalah PCB single layer, maka PCB-nya hanya ada di bagian bawah saja, atas nggak mau di routing. Di bagian PCB-nya ini masih ada, belum ada PCB-nya. Kita masuk ke bagian PCB. Untuk itu kita buat dulu desain rule-nya. Untuk bikin PCB single layer, kita bikin desain rule-nya. Kita ada di teknologi, ada desain rule manager. Ini isikan semuanya dengan 15 ya. 15 TH. Ya. Oh sorry, ini aja kita rubah ya. 15 TH. Kemudian kita kopikan ya. Copy, ini yang atas juga sama. Kita bikin paste. Ini paste ya, 15. Rule-nya adalah default. Dia all layer nggak masalah. Kita masuk ke net classes untuk power. Ini semua kita ganti menjadi bottom chopper ya. Trace stylenya kita ambil di 25 ya. T25 ini tebalnya ya. Via stylenya kita biarkan aja dulu. Kemudian ini kita rubah ke signal. Kita rubah juga dia ke posisi bottom covernya. Defaultnya, trace-nya juga kita ambil juga di 25. T25. Oke. Sudah. Di net traces kita okekan. Ya, ada bottom cover semuanya. Lantas yang kedua itu adalah set grid nggak masalah. Set layer menggunakan layer yang akan kita gunakan ya. Ini set layer, semua ini kita matikan centang-centangnya ini. Ya, artinya kita nggak mau pakai layer sampai 14 layer ya.
Enggak, kita cuma pakai satu layer saja. Caranya matikan aja dulu ini. Oke. Selanjutnya kita balik ke teknologi. Selain design rule, set grid enggak, set layer reset oke. Set layer pair ini kita coba robah. Semuanya kita robah ke posisi bottom. Merubah aja posisinya semua ke bottom cover. Ya. Oke, terakhir ya semuanya sudah di posisi bottom cover. Kita akan oke kan. Ke teknologi sudah ya, design rule sudah, set gap memang kita nggak pakai, set layer reset juga tadi kita melepas centang-centang, set layer pair tadi kita sudah membuat semuanya menjadi apa? Menjadi board di bottom, udah selesai. Kita sudah bisa melakukan proses layout. Perhatikan, saya sudah kalau sudah membuat seperti ini, membuat itu hanya berlangsung hanya beberapa detik saja. Kita lihat di tools, kemudian kita pasang di auto router, kita begin routing. Lihat, iya, sudah selesai routing daripada PCB kita. Ini hasil routing daripada uh, komputer ya, auto routing. Kalau kita tidak memuaskan, ya kita boleh mengambil auto routing secara proses manual tracing ya. Dah, sekarang kita sudah selesai membuat PCB-nya. Jadi ini adalah PCB-nya tampilan atas, kemudian tampilan bawahnya kita lihat sudah ada jalur-jalur PCB-nya. Oke, ini juga bisa kita buat dia putar otomatis di sini view. Kita ambil view, kita auto spin, nah dia sudah bisa muter-muter sendiri ya. Kita juga bisa balik, kita jalankan lagi. Jadi ini salah satu kelebihan daripada Proteus itu adalah bisa melakukan proses simulasi, menggambar skema, membuat PCB, kemudian juga ada fasilitas untuk visualisasi 3D-nya ketika dia nanti sudah dirakit. Oke, gitu aja barangkali tutorial kita kali ini menggambarkan PCB dengan menggunakan Proteus. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.